Tehnya tidak diminum. Iya, Bu. Keburu dingin loh. Bapak kan tidak suka teh yang sudah dingin. Ingat, Bapak harus minum. Teh itu juga untuk obat buat Bapak. Iya, Bapak itu sampai lupa, Bu. Kalau Ibu itu sudah membuatkan teh untuk Bapak. Tidak kok, Bu. Ini itu tehnya masih panas. Ya, Bapak tidak lupa. Lah wong Ibu kan sudah berulang kali mengingatkan pada Bapak. Pak. Bapak tidak usah menyembunyikan sesuatu dari Ibu. Saya tahu Bapak sedang memikirkan Baskoro, iya kan? Saya dan Bapak itu sudah lebih dari 30 tahun hidup bersama. Jadi kenapa Bapak masih saja berpura-pura? Maafkan Bapak, Bu. Bapak itu memang paling tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari Ibu. Ya, memang. Aku sedang memikirkannya. Baskoro, anak kita satu-satunya. Aku takut tidak bisa menjadikannya orang yang baik, jujur, dan nantinya bisa berguna bagi orang lain. Aku sudah tidak punya banyak waktu lagi. Tubuhku ini sudah mulai rapuh. Sudahlah, Pak. Jangan terlalu memaksakan pikiran Bapak. Biarlah Ibu yang memikirkannya. Baskoro kan sudah besar. Sudah saatnya menentukan apa yang baik dan cocok untuknya. Ya, memang. Tapi aku khawatir dengannya, Bu. Akhir-akhir ini, dia itu agak berubah. Berubah? Berubah bagaimana toh, Pak? Ibu itu apa tidak memperhatikan toh? Bapak itu beberapa kali mendapati dia mengambil uang pensiunan Bapak. Tapi setiap Bapak tanya, katanya hanya untuk beli bensin, uang jajan, dan lain sebagainya. Padahal Bapak sudah memberikan lebih untuk itu semua. Pasti ada yang tidak beres dengan ketidakjujurannya itu. Soal itu, iya, Ibu juga merasakan begitu, Pak. Walaupun sedikit, dia juga mengambil uang dari para pengguna jasa binatu kita, Pak. Terutama dari Ibu Dewi, janda kaya yang sering menggunakan jasa Ibu, Pak. Loh, Ibu itu kenapa tidak bilang kepada Bapak kalau si Baskoro itu juga mengambil uang setoran Ibu? Saya kira itu untuk uang sekolah dia. Cuma sedikit kok, Pak. Bu, kenapa kamu biarkan dia begitu? Sedikit atau banyak, itu namanya sudah tidak jujur, Bu. Tidak baik untuk masa depannya. Jika itu terus-menerus dibiarkan, Baskoro akan merasa aman, nyaman, dan akan terus untuk tidak jujur, Bu. Aku sudah ingatkan, Pak. Tapi sama alasannya seperti yang dia katakan pada Bapak. Aku pikir itu wajar untuk anak seusia dia. Tidak, Bu, tidak. Itu tidak wajar. Ingat, Baskoro itu anak kita satu-satunya. Bagaimana dengan kehidupannya nanti? Aku tidak mau ada benih ketidakjujuran yang tertanam pada anak kita. Aku tidak mau dia menjadi seorang penipu. Aku tidak mau dia menjadi maling, Bu.
Dia harus diberi pelajaran. Sabar, Pak. Sabar. Jangan sih. Ingat jantung Bapak. Sudah, istirahatlah. Sebab apa yang telah terjadi, buat perbuatan itu sendiri sebab sesat kemudian tak berarti. Kenapa dia nggak nongol-nongol sih? Gak biasanya loh dia terlambat seperti ini. Jangan-jangan dia lupa sama janjinya. Tapi gak mungkin. Dia hari ini perlu uang. Gimana ya? Udah lah. Nggak mungkin datang. Awas, gak berani mainkan aku dia. Brengsek. Bas, tunggu. Aduh, tunggu Bas, tunggu. Maaf aku terlambat. Ada yang harus aku lakukan dulu. Aduh, kamu udah ada uangnya? Semprong, aku udah nunggu dari siang. Lihat, ini jam berapa? Kamu kan tahu aku harus ngambil pesanannya Bu Mary. Kalau dia tahu, dia pasti ngomel-ngomel sama aku. Iya, nih santai. Sekali kamu terlambat, aku gak mau urusan sama kamu lagi. Lah, tenang. Barangnya juga datang terlambat. Maklum, sekarang cari barang tuh susah. Lah, kita kan friend Bas. Simbiosis mutualisme. Saling tergantung. Mas, santai-santai nenekmu itu. Udah, jangan penyalasan. Udah menyusahkan aku. Masih bisa tertawa aja kamu itu. Udah, sini barangnya. Iya, tenang. Nih. Tapi itu kualitas rendah, Bas. Ianya itu yang bisa aku dapat. Bener. Sekarang cari barang tuh susah. Kamu tahu sendiri kan kita harus hati-hati. Kalau nggak teman dekat, nggak bisa, Bas. Itu buat kalangan sendiri. Kamu tahu maksudku kan? Iya, aku tahu. Kamu itu, aku percaya untuk cari barang itu. Kalau bukan kamu yang bawa, aku juga nggak mau. Kalau soal uang, nggak usah dipikir, itu urusanku. Oke, Bos. Oke. Dadah, aku harus pergi. Ingat, kita nggak boleh sering ketemu ya, oke? Pergi sana. Maaf, Baskoro terlambat pulang. Loh, Ibu kok belum istirahat? Sudah, Bu. Biar Baskoro saja yang melanjutkan pekerjaan Ibu. Loh, Ibu kok belum istirahat? Sudah, biar besok bisa diteruskan lagi. Bas, Ya, Bu. Ada apa? Ibu kok seperti ingin bicara serius? Tidak biasanya Ibu seperti itu. kemarilah. Ada yang ingin dibicarakan dengan kamu. Bicara soal apa, Bu? Ada yang mengganggu pikiran Ibu.
Tidak. Cuma ibu khawatir dengan kamu. Khawatir denganku, Bu? Apa ada yang salah dengan Baskoro, Bu? Nak, kamu harus jujur pada ibu. Selama ini bapak dan ibu sangat percaya kepada kamu. Kau tahu sendiri, kau adalah anak kami satu-satunya. Harapan dan impian bapak ibu. Kami tidak mau kau tersesat melangkah ke depannya. Kalau sampai itu terjadi, bapak dan ibu akan merasa sangat bersalah. Tersesat? Maksud Ibu, Baskoro tidak mengerti, Bu? Begini, Nak. Tapi kamu harus jujur pada ibu. Iya, Bu. Apakah kamu sering mengambil uang pensiunan bapak? Anu, Bu. Bas, kamu tidak usah bohong pada ibu. Aku tidak akan marah. Ayo, Nak, bicaralah. Iya, Bu. Baskoro mengaku. Tapi tidak banyak kok, Bu. Hanya untuk uang jajan dan traktir teman-teman. Benar, hanya untuk itu. Tidak kau pakai untuk yang lain. Benar, Bu. Baskoro tidak berbohong pada Ibu. Ya sudah, ibu percaya. Tapi kamu juga jangan sering mengurangi setoran dari para pelanggan ya. Bu, maafkan Baskoro, Bu. Sudah. Ibu mengerti. Tidak apa-apa. Kau berjanji tidak akan mengulangi perbuatanmu itu lagi, Bas. Bapak, maafkan Baskoro, Pak. Ya. Bapak akan memaafkanmu jikalau kau berjanji akan benar-benar berubah, Bas. Baskoro berjanji, Pak. Ingat, kamu itu aku didik untuk jadi orang yang jujur, orang yang apa adanya. Bapak sudah bilang berkali-kali, karena hanya itu, Bas, yang kita punya. Kejujuran. Kita ini orang yang pas-pasan. Jangan kau mengikuti gaya hidup teman-temanmu yang punya kekayaan. Hidupnya foya-foya dan menghabiskan uang dari ayah dan ibunya. Kamu mengerti? Mengerti, Pak. Sebenarnya, untuk apa uang itu? Sampai-sampai kau berani mengambil uang Bapak. Sudahlah, Pak. Dia sudah mengaku. Jangan dimarahi terus. Aku marah karena aku menyelamatkan anak kita, Bu. Iya, ibu tahu. Tapi biarlah dia istirahat dulu. Dia baru pulang, Pak. Tidak. Ini harus selesai. Jikalau dia berani berbuat salah, maka dia juga harus berani menanggung kesalahannya itu. Bapak, jangan begitu toh. Anak kita ini. Biarlah. Pak, Baskoro mengaku salah, Pak. Apabila Baskoro harus menerima hukuman dari Bapak, Baskoro akan memikulnya. Tapi Baskoro hanya melakukan itu untuk memenuhi hal-hal kecil, Pak. Itu tidak kecil, Bas. Menipu bukanlah hal yang kecil. Itu bibit yang sangat berbahaya. Jangan kau remehkan hal itu, Bas. Menipu, mengambil yang bukan hakmu, itu adalah dosa besar. Tahu? Sudah, Pak. Masuklah, periksa dirimu lalu istirahat. Pak, aku tahu Bapak marah dengan apa yang telah dilakukan anak kita. Tapi Bapak juga harus ingat dengan jantung Bapak. Jangan terlalu keras pada Baskoro. Dia kan sudah besar. Kalau kita akan tekan terus, nanti malah akan jadi tidak baik. Biarkan dia berpikir. Beri dia waktu untuk merenungkan kesalahannya.
kita itu harus keras terhadap semua perbuatan salah. Jika terjadi suatu kesalahan, harus kita ingatkan dan kita perbaiki. Itu yang perlu kita tanamkan, Bu. Terutama pada anak kita si Baskoro itu. Benar, Ibu mengerti. Tapi juga penting memberi kesempatan kepada anak kita untuk berubah. Aku itu sudah berulang kali memberikan kesempatan pada Baskoro. Tapi apa? Rupanya dia juga tidak kunjung sadar. Diamku. Selama ini malah justru dimanfaatkan olehnya. Itu yang harus kita rubah dan kita cegah, Bu. Selagi kita masih punya waktu untuk mendidiknya. Ini kesempatan terakhir untuk kamu, Bas. Jika kali ini kau masih jawab pikir-pikir lagi, silakan pergi dan tidak usah kemari. Dan aku juga tidak akan berlangganan pada ibumu lagi. Mengerti? Jangan begitu, Nyonya. Saya masih bingung. Tolong jangan berhenti Pak berlangganan pada ibu. Saya tidak tahu kalau ibu bertanya kenapa Nyonya berhenti berlangganan. Tolong beri saya waktu lagi, Nyonya. Aku sudah tidak bisa memberimu waktu lagi. Jika kau tidak mau menjadi anak angkatku, ya sudah. Silakan pergi dan tidak usah kemari. Apa susahnya tinggal jawab iya? Lalu bagaimana dengan bapak dan ibu saya, Nyonya? Itu urusanku. Lagian, mereka pasti setuju. Aku sudah membicarakannya sejak kau masih anak-anak. Sekarang keputusan hanya padamu. Lalu saya harus bagaimana, Nyonya? Kok bagaimana? Ya kamu setuju atau tidak? Maksud saya, kalau saya jadi anak angkat Nyonya, saya harus tinggal di sini terus begitu? Baskoro. Rupanya itu yang kau pikirkan selama ini. Iya, Nyonya. Kamu tidak usah khawatir. Kau itu masih anaknya si Darmo dan si Yekti. Mereka masih orang tuamu yang sah. Kau tidak perlu tinggal di sini. Aku hanya ingin membantu segala urusanmu. Tapi bapak dan ibu saya masih bisa membiayai saya, Nyonya. Aku tahu, aku tidak meremehkan mereka. Tapi kau itu masih muda dan masih harus melanjutkan sekolahmu, Bas. Penyakit bapakmu itu sudah parah. Aku cuma kasihan padamu jika nanti kau tidak bisa melanjutkan sekolah dan masa depanmu. Kamu tidak usah khawatir. Aku sudah bicarakan ini pada ibumu. Bagaimana? Kalau begitu, saya mau, Nyonya. Nah, begitu. Sekarang, jangan panggil Nyonya lagi. Panggil Mami. Mengerti? Iya, Nyonya. Mami maksudnya. Tapi kenapa Nyonya, Mami ingin mengangkat saya menjadi anak angkat? Ceritanya panjang, Bas. Suatu saat nanti kau pasti akan tahu. Saat ini kau hanya perlu fokus pada masa depanmu. Tapi pasti ada alasan yang kuat kenapa Nyonya, Mami mau mengangkat. Sudahlah, Bas. Kau tidak usah tanyakan itu sekarang. Oh iya, kau kenal si Joni? Anak perumahan sebelah. Joni? Joni siapa, Mi? Jangan bohong pada Mami. Betul, saya tidak mengenal Joni, Mi. Aku ingatkan padamu, jangan sekali-kali kau main dengan dia. Dia itu anak yang tidak baik. Dia suka berteman dengan orang yang tidak jelas dan nyerempet hal kriminal. Sungguh, Mi. Betul, saya tidak mengenalnya. Maaf, Mi, sebentar, ada telepon. Halo? Iya? Oke, aku ke sana. Iya, tenang, aku nggak akan lama. Paling 10 menit. Oke, tunggu. Maaf, Mi, saya harus pergi, mau menemui teman. Ya sudah. Ingat pesan Mami. Iya, Mi. Anak itu mengkhawatirkan. Ada yang disembunyikan dari caranya berbicara. Aku tahu dia berbohong. Aku harus mengawasinya.
Kasihan si Yekti. Kalau saja waktu itu dia tidak menolongku, pasti aku tidak akan seperti ini. Ini adalah sebagai bentuk balas budiku padanya. Mbak? Ya, Ndoro. Ada apa, Ndoro Putri? Kamu temui Sekar. Besok suruh kemari, ada yang harus aku bicarakan padanya. Jangan lupa membawa titipanku. Baik, Ndoro. Jangan sampai si Baskoro tahu. Iya, Ndoro. Ndoro, Kenapa, Mbak? kemarin Non Sekar bilang kalau Denbas menemui si Joni di taman kota. Katanya si Joni memberikan sesuatu pada Denbas. Lalu dia, Oh iya, baik, Ndoro. Kalau begitu saya izin ke dalam dulu. sebentar Mbak. Iya, Ndoro. Kamu tidak lupa atau dengan tugasmu? Oh, tentu tidak, Ndoro. Saya sudah bilang kepada Bahar untuk mencari tahu apa yang Joni kerjakan. Bahar siapa? Aduh, maaf Ndoro sampai lupa. Ndoro, Bahar itu anaknya Pak Soleh, keamanan perumahan sebelah, tempat si Joni tinggal itu loh, Ndoro. Dia tahu betul tentang si Joni, Ndoro, dan dia mau membantu kita mata-matai si Joni. Ya baiklah, jangan sampai ketahuan kalau dia orang suruhanku. Beres, Ndoro. Semua sudah saya sampaikan pada Bahar, tentunya dengan imbalan seperti yang Ndoro kasih. Ya, aku percayakan padamu. Baik, Ndoro. Kalau kau butuh sesuatu, bilang padaku. Baik, Ndoro. Kalau sudah tidak ada daun lagi, saya ke dalam dulu. Kasih, Mbak. Halo, Sekar? Bagaimana? Baskoro sudah menemuimu? Jangan sampai dia lepas dari pengawasanmu. Oh iya, tetaplah berpura-pura tidak mengenalku. Aku percayakan Baskoro padamu. Aku tidak boleh lengah. Sekali Baskoro terjerumus pada barang haram itu, dia tidak akan bisa kembali. Kau kelihatan senang sekali hari ini, Bas. Sepertinya kau baru bertemu seorang. Atau mendapat sesuatu. Sekar, kau masih ingat janjiku padamu? Apakah janji itu masih bisa aku percaya? Kenapa kau berkata seperti itu, Sekar? Kau tidak percaya padaku? Atau jangan-jangan kau melupakan janji kita? Aku tidak lupa, Bas. Tapi apalah daya seorang perempuan yang menunggu janji yang tak kunjung ditepati. Aku akan menepatinya, Sekar. Aku sudah bilang padamu waktu itu. Aku akan menepatinya. Tapi sampai sekarang kau belum. Sekaranglah waktunya. Inilah waktunya. Aku tidak melihat itu. Sekar, aku tahu kau kecewa sebab selama ini aku belum bisa menepati janjiku. Tapi aku perlu waktu untuk itu. Sekar, kemari kan. Inilah tangan yang aku idam-idamkan selama ini. Inilah tangan yang akan membelaiku dan membasuhku dikala gulana menerpaku. Inilah tangan yang akan menggandengku di saat aku tersesat di belantara takdirku. Sekar, kaulah satu-satunya wanita yang ada dalam dadaku. Sekar, inilah janjiku. Aku meminangmu. Bas, aku senang kamu menepati janjimu. Aku mau menerima ini semua. Tapi Bas, kau lupakan satu hal yang sangat berarti bagiku. Sekar, kau bicara apa? Kau tidak senang. Kau tidak menerima aku seutuhnya. Sudah kukatakan aku mau, Bas. Tapi kau tidak menerima aku seutuhnya. Katakan, aku melupakan apa? Sekar, katakan. Jangan membuatku merasa bersalah. Sekar, katakan. Sebenarnya kau yang tidak sepenuh hati meminangku, Bas. Masih ada yang kau sembunyikan dariku.
Jika ingin hubungan kita terus berjalan, jangan menyembunyikan sesuatu. Aku masih merasakan ada jarak di antara kita. Sekar, apa yang kau bicarakan? Apa yang kusembunyikan darimu? Aku belum tahu, Bas. Tetapi aku merasakan seperti ada dinding yang membatasiku untuk mengenalmu seperti dulu. Baskoro yang dulu adalah orang yang jujur, apa adanya, tidak punya rasa takut. Cukup, Sekar. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Aku ingin kau kembali seperti dulu. Katakan, Bas, apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku? Ini pembicaraan yang tak ada ujung pangkalnya. Apa yang kau tuduhkan padaku itu tidak beralasan. Semuanya telah kau ketahui. Keluargaku, teman-temanku, kemana pulang dan pergiku. Kamu adalah orang yang paling sering kutemui. Lalu apa yang kusembunyikan darimu? Entahlah, Bas. Aku hanya merasa begitu. Sekar, aku tidak ragu untuk memilihmu. Aku tahu. Jadi, Aku masih ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Hatiku hanya untukmu. Ada hati yang manis dan penuh cinta. Tentu saja yang ku balas seisi jiwa. Jaga lagi yang bagi kita. Ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Ayo ngelamun. Dah jam segini malah ngelamun. Kesambet setan bisa mampus kamu. Lagi serius amat nih. Putus ya. putus nenekmu itu. John, sepertinya ada yang tidak beres deh. Apanya yang nggak beres? Kemarin kan udah aku kasih barangnya. Masih kurang. Nih. Aku bawa. Tapi tinggal dikit. Bukan barang jualan, buat pakai sendiri aja. Wah, edan kamu, jangan pakai di sini. Tak tahu aturan. Oke. Tapi kan aku tahu tempat dan keadaan. Kayak pemain amatir aja. Simpan aja buat kamu pakai. Tenang, gratis, Bas. Enggak. Aku itu enggak pemakai kayak kamu. Aku tuh cuma pengen tambahan uang dari sini. Karena aku tahu ini bisnis berbahaya. Tapi banyak uangnya. Tapi kan lebih enak pengedar, ya pakai juga. Kamu coba aja, pasti ketagihan. Enggak. Pergi sana. Bikin aku tambah pusing aja. Nah, pusing. Pas sekali, ini obatnya. Kamu punya masalah, semua hilang lenyap dengan ini. Ayo, coba aja. Bangset, simpan atau aku buang? Oke, aku nyerah. Tapi jangan dibuang dong, sayang. Gitu aja marah. Kita kan friend, Bas. Kalau ada masalah cerita. Apa masalah barangnya kurang bagus? Itu kan biasa. Kita tunggu biar keadaan aman dulu. Pasti kita dapat kualitas yang nomor 1. Tenang. Ini tuh bukan soal barang, John. Lalu soal apa? Kita kan hanya bisnis itu. Ini tuh soal kamu. Soal aku. Ngawur kamu. Aku kan bukan homo. Aku kan bukan pacarmu. Stop. Jangan ngawur kamu. Aku belum selesai bicara. Kirain. John, aku mau tanya sama kamu. Apa kamu cerita tentang aku dan bisnis kita? Cerita? Cerita apa, Bas? Aku tidak cerita tentang kamu dan bisnis kita. Aku tahu lah resikonya. Jadi jangan kau menuduh yang enggak deh. Sungguh kau nggak cerita? Alah, kenapa aku mesti berbohong sih? Rugi bro, rugi. Aku tahu itu beresiko. Tapi, yang aku nggak habis pikir, orang terdekatku tuh bisa tahu soal kamu, John. Siapa, Bas? Mamiku, dia tahu soal kamu. Atau kamu punya langganan atau teman baru akhir-akhir ini? Langgananku ya tetap. Dan dari dulu teman-temanku yang itu aja. Kan kamu tahu.
pasti ada yang tahu kita ketemu di sini. Bisa jadi sih. John, kamu punya tempat lain yang aman untuk kita ketemu? Kalau tempat sih nggak masalah, Bas. Kita bisa ketemu di mana aja. Asal nggak di kantor polisi. Wah, sempro, jangan bercanda kamu. Aku serius ini. Iya. Banyak cara lah, Bas. Kita bisa janjian lah telepon. Soal tempat gampang lah. Apalagi soal bayar. Kan tinggal transfer. John, sepertinya untuk waktu dekat ini kita nggak usah ketemu dulu deh. Oh ya? Kamu yakin nggak pengen uang banyak? Aku harus memastikan dulu kenapa mereka bisa curiga sama aku. Oke. Terserah kamu lah. Kamu yang punya uang. Ini tuh bukan persoalan uang saja, Wi. Aku itu tahu kamu itu mampu memenuhi semua kebutuhan si Bas. Tapi ini menyangkut bagaimana caraku mendidiknya. Menjaga dia dari hal-hal yang buruk. Kau tahu kan, kalau sudah tertanam mental, moral dan kebiasaan buruk, itu akhirnya menjadi candu buat Baskoro. Dan itu akan sangat berbahaya. Dan aku juga tidak mau Baskoro menjadi seperti itu. Aku ngerti maksudmu, Mo. Aku juga tidak akan membiarkan Baskoro terjerumus pada apa yang akan merusak pribadinya. Aku juga tahu bagaimana cara mengawasi dan menjaga dia. Kamu jangan tahu sendiri soal itu. Dan mengenai si Baskoro sekarang, aku sudah mencari tahu dia berteman dengan siapa saja. Mungkin saja kebiasaannya karena temannya. Kamu jangan khawatir, ini adalah sebagai bentuk hutang budiku pada kalian. Pak, biarkanlah Dewi bantu kita. Dulu Dewi kan sudah berjanji akan bantu biaya hidup si Bas. Ya sudah, kita terima saja, toh ini juga demi anak kita. Bu, selagi aku ini masih bisa bernafas, aku akan berusaha keras untuk menghidupi si Baskoro. Sudah, malah kalian ribut sendiri. Ingat, Mo, aku sudah tahu kamu memang keras sejak dulu. Aku tidak menyalahkanmu, tapi janjiku pada kalian akan tetap aku penuhi. Persoalan mendidik anak terserah padamu, dan itu memang sudah menjadi tanggung jawabmu. Aku hanya membantu hal lain, dan Yakti tahu itu. Iya, Wi. Aku ngerti maksudmu. Mungkin benar kata suamiku. Biarlah sekarang urusan si Bas menjadi tanggung jawab kami dulu. Oh iya, soal teman-teman Baskoro yang selama ini kamu takutkan, jangan-jangan dia punya teman yang tidak benar. Itulah ya, pergaulan si Baskoro itu sekarang nyerempet-nyerempet bahaya. Makanya aku ingin ikut membantu kalian untuk mengawasi si Bas. Sebentar. Bahaya? Bahaya bagaimana, Wi? Apakah kamu tidak merasakan adanya perubahan yang aneh pada Baskoro akhir-akhir ini? Kamu itu loh, ditanya kok malah balik bertanya. Tidak ada yang aneh itu, Wi. Dia masih baik-baik saja. Tidak ada perubahan yang mencolok. Kalau telat pulang, dia bilang dia pun masih mau membantuku mengurus hal kecilku. Menurutku tidak ada yang aneh. Cuma sudah berani ambil uang, tidak ngomong. Pak, soal itu jangan dipersoalkan lagi toh. Dia kan sudah mau mengakui dan menerima konsekuensinya. Ya sudah, jangan terlalu dibesar-besarkan toh, Pak. Baskoro berani uang kalian. Tidak kok, Wi. Tidak banyak, hanya untuk uang jajan. Itu tidak begitu aneh kan? Sebentar, saat kau mengurusi baju-bajuku, aku selalu memberinya uang lebih. Bahkan aku kira lebih dari cukup untuk tambahan biaya sekolahnya. Apa itu tidak disampaikan oleh Baskoro? Tidak itu, Wi.
Kamu kok tidak bilang padaku? Ini namanya kecolongan. Kita sudah dibohongi mentah-mentah oleh Baskoro. Benar dugaanku. Pasti ada suatu kebohongan yang disembunyikan pada kita. Tidak mungkin kalau hanya sedikit uang yang diambil. Pasti banyak. Dan aku yakin pasti uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Sebentar toh Pak, kita belum tahu yang sesungguhnya. Jangan asal menuduh yang tidak jelas. Itulah yang aku maksud dengan nyerempet bahaya. Kamu dari tadi bahaya. Maksudmu itu apa, Wi? Iya Wi, kamu jangan buat kami cemas dan takut toh. Aku memang baru memastikan Baskoro itu sedang melakukan apa. Tapi dari informasi yang aku terima, Baskoro itu berteman dengan seseorang yang pernah masuk penjara sebab obat-obatan terlarang. Apa? Ya Allah, itu benar Wi. Kurang ajar. Dia harus kita hukum berat, Bu. Harus. Di mana dia sekarang? Sabar Pak, sabar. Keburu emosi. Kita belum tahu yang sebenarnya. Semua belum jelas. Ini sudah jelas. Sangat jelas. Kurang ajar kau, Bas. Kau hancurkan impian bapakmu. Mo, sudah. Kendalikan dirimu. Ingat sakitmu. Sudah, tahan dulu. Benar kata istrimu. Kita belum tahu yang sebenarnya. Aku baru mencari kebenaran dari informasi itu. Kita jangan menduga-duga yang belum jelas, apalagi menghukum Baskoro. Tidak. Aku tidak akan membiarkan dia masuk penjara. Itu akan merusak nama baik keluarga ini. Terngarut posesi berujung kau gila sendiri. Memang bener, Mbok. Dulu Joni pernah masuk penjara perkara obat terlarang. Tapi karena dia punya kenalan yang bisa menjamin dan membayar sejumlah uang, dia tidak lama mendekam di penjara. Jadi kabar itu memang benar ya, Bar? Bener, Mbok. Dan ada yang harus dikhawatirkan lagi, Mbok. Soal apa itu, Bar? Temen Joni yang menjamin dia dulu, katanya sekarang sudah ditangkap. Ya kemungkinan besar Joni bisa juga sudah ditangkap oleh polisi. Waduh, gimana ini, Har? Anu, Har, apa kamu juga pernah lihat dan Baskoro bertemu dengan si Joni itu? Ya pernah, Mbok. Malah beberapa kali dia bertemu. Seperti yang Mbok perintahkan. Ini Mbok, buktinya. Wah, ini bahaya kalau sampai polisi juga tahu. Anu, Har, apa kamu punya cara agar Dan Baskoro tidak berteman lagi dengan si Joni itu? Kalau saya, sudah saatnya si Bas dikasih tahu bukti ini, Mbok. Dia tidak bisa mengelak lagi kalau dia memang berteman dan berbisnis barang haram dengan si Joni. Sebelum semuanya terlambat. Iya, itu benar, Har. Anu, Har, apa kamu mau kalau nanti jadi saksi agar Dan Bas tidak bisa mengelak lagi? Saya sanggup, Mbok. Apakah masih ada tugas yang harus saya lakukan lagi, Mbok? Masih Doro, maaf Doro, Bar, saya ajak kemari. tidak apa, Mbok. Memang sudah saatnya masalah ini harus diselesaikan. Apa yang bisa saya bantu lagi ya, Nyonya? Ya, ada. Joni jangan sampai ketemu dengan si Bas lagi. Suruh dia menjauhi si Bas. Ancam dan takut-takuti dia. Oke, Soal uang, kamu jangan khawatir. siap. Baik, Nyonya. Jangan bilang aku yang nyuruh. Beres, Nyonya. Rahasia tetap terjaga, semua akan aman. Kalau begitu, saya pamit dulu, Nyonya. Tunggu sebentar. Ini untukmu. Kalau berhasil, nanti aku tambah. Terima kasih, Nyonya. Aku tidak bisa membiarkan keluarga si Yukti kacau karena satu anak itu. Mbok, Iya, Doro. telepon si Bas, besok suruh kemari. Kalau dia tidak bisa, suruh Sekar menemui si Bas. Baik, Doro. Anu, Doro. Kenapa, Mbok?
Doro jangan terlalu berpikir keras untuk masalah ini. Mbok perhatikan, akhir-akhir ini Doro terlihat sangat capek. Aku tahu, Mbok, tapi persoalan ini aku tidak bisa tinggal diam. Kalau tidak, si Darmo dan si Yakti itu akan kesulitan. Penyakit Darmo itu sudah parah. Malah tambah parah. Mungkin sebab memikirkan anak satu-satunya itu. Saya juga kasihan dengan mereka, Doro. Punya anak satu saja begitu kelakuannya. Padahal kelihatannya baik ya, Doro. Iya, memang kelihatannya begitu. Ya, mungkin pergaulan luar lah yang membuat dia terpengaruh. Si Yakti itu terlalu percaya dengan si Bas. Sedangkan si Darmo itu juga terlalu keras dan mengekang. Lah mau bagaimana lagi, Doro? Wong di rumah saja kelihatan baik gitu, siapa yang akan menyangka? Untung Doro itu cepat tanggap. Mereka adalah temanku sejak kecil, Mbok. Rumah tangganya sudah baik. Sampai aku sempat iri pada mereka. Dan hutang budiku pada mereka harus aku balas. Tante, Oh, Sekar, duduklah. non Sekar, Mbok kangen. Lama loh non Sekar tidak nyenguk Mbok. Baik-baik saja kan? Mbok, baru beberapa hari saja lama. Iya, Mbok, sekarang baik-baik saja. Terima kasih. Apa iya tah? Tak kira sudah 2 bulan non. Mbok ini belum terlalu tua betul kok ya sudah pikun. Yuk maklum toh non. Saking kangennya itu loh. Anu non, minumnya yang biasa toh, lemon tea. Sebentar ya Mbok buatkan. Iya, Mbok, terima kasih. Tante, Baskoro tidak benar-benar mau mengaku kepada aku kalau dia berbisnis barengan dengan Joni. Saya sudah mendesaknya. Bagaimana, Tante? Saya tidak mau kehilangan dia. Tenang, Sekar. Aku sudah punya cara untuk menghentikannya. Ya, mudah-mudahan dengan cara ini berhasil. Kau harus terus bersamanya. Buat dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain agar dia jauh dari si Joni. Sulit, Tante. Kalau saya ajak jalan, selalu ada saja alasan untuk menolak. Ada tugas lah, ngantar pesanan ibunya, macem-macem lah, Tante. Ya, tapi kamu tidak boleh putus asa mendekati dia. Baik, Tante. Apa kita bongkar saja kedok si Joni di hadapan Bas, Tante? Agar dia mau mengakui semua kebohongannya. Itu juga akan kulakukan, Sekar. Aku sudah punya buktinya. Ini. Nah, ini akan semakin membuat Bas tidak bisa menolak, Tante. Tapi apa nanti dia tidak marah dengan saya, Tante? Saya pasti akan dituduhnya. Saya takut dia akan meninggalkan saya. Saya masih mencintainya. Kamu tidak usah khawatir. Saya yang akan mengurus semuanya. Baskoro tidak akan berani kepadaku. Kalau saja dia tidak ketemu dengan si Joni, Baskoro tidak akan seperti ini. Halo Bas. Halo? Halo Bas? Halo Bas? Kurang asem, malah dimatiin. Gak biasanya dia matiin telepon dariku. Akhir-akhir ini seperti ada yang gak beres. Dia mulai menjauhiku. Gawat ini. Padahal aku udah dapat barang bagus. Kualitas top. Menunggu seseorang, John. Bar. Enggak. Hanya kebetulan lewat sini. Lama nggak ketemu, tumben lewat sini. Mau kemana? Hanya lewat kok sering. Enggak. Ya. Betul kok. Aku tadi habis dari rumah temen.
Kau nggak usah pura-pura ya, John. Kau ngerti siapa aku kan? Iya, Har. Sebenarnya ada apa ini? Alah, gak usah basa-basi. Selama ini, kau tahu sendiri kan? Aku tidak pernah punya urusan dengan kau. Aku pun tidak peduli dengan apa yang kau kerjakan. Tapi, karena kau sudah lancang dan berani mengganggu kenyamanan temanku, kau harus berurusan denganku. Tunggu dulu, tunggu dulu. Sebenarnya ada apa ini? Aku tidak ngerti apa yang kau maksud. Kau ini jangan belagak goblok. Sumpah, Har. Aku udah ngerti apa yang kau maksud. Masa aku berani sih mengganggumu? Jangan banyak bacot kamu. Duduk kamu. Oke John. Lihat aku. Dengar aku baik-baik. Mulai detik ini, jangan temui Baskoro. Ngerti? Baskoro, Har? Siapa dia? Aku tidak kenal dia. Sumpah. Jangan main-main dengan kami. Kamu jangan pura-pura. Denger ya. Aku tahu semua siapa aja yang berurusan denganmu itu. Sungguh mati, Har. Aku tidak kenal dengan Baskoro. Kau ini jangan punya macam-macam ya, ha? Ajar dia sama aku. Ampun. Baik, aku ngaku. Ya, cukupkan kawan. Aku kenal dengan Baskoro. Dia langganan bisnisku. Dari tadi nggak bilang. Kurang ajar. Kau mampus kamu. Sudah. Ingat ya, Bar. Kalau kau berani menemui Baskoro lagi, aku tidak akan segan-segan mengajarmu sampai mampus. Ngerti kau? Yar, aku ngerti. Jangan kau kira aku tidak akan mengawasimu ya, John. Satu lagi. Aku punya seluruh bukti kerjaanmu itu. Kalau kau berani macam-macam denganku, polisi akan mengurusmu. Jangan, Har. Jangan kau laporkan aku. Aku berjanji tidak akan temui si Baskoro lagi. Ayo kawan-kawan. Awas kamu. Kurang ajar. Ternyata benar dugaan si Bas. Ternyata Barnya selama ini mentah-mentaiku. Gawat ini. Gawat. Aku tidak ingin dipenjara lagi. Semua ini gara-gara si Bar. Aku harus pergi sebelum semua terlambat. Bangsat, kau nyam lagi urusanku. Memang aku yang menyuruh Bar untuk mengawasimu. Apakah kau masih tidak mau mengakui semua perbuatanmu, Bas? Saya harus mengakui apa, Mi? Saya tidak mengerti. Bu iya ngaku toh, Den. Doro Putri itu sudah tahu apa yang Den Bas perbuat. Bo, nggak usah ikut campur urusan saya ya. Kamu jangan kurang ajar sama orang tua. Kau harus hormat padanya. Maaf, Mi. Habisnya dari kemarin Mami menuduh saya terus-menerus. Aku tidak menuduhmu. Aku sudah punya bukti semua apa yang kau lakukan dengan si Joni itu. Dan kau kira Mami tidak tahu. Kau beli barang haram dari si Joni toh? Barang haram? Barang haram apa, Mi? Kamu tetap tidak mau mengaku. Dia memang pandai berbohong, Tante. Sekar? Kenapa kau ada di sini? Aku kecewa denganmu, Bas. Kau telah melukai perasaanku dan hubungan kita. Sekar, jangan berkata seperti itu. Kau kan tahu aku mencintaimu. Lalu, kenapa kau masih saja tidak percaya denganku? Bagaimana aku bisa percaya denganmu jika bapak, ibu, dan tanteku saja kau bohongi? Sekar, jangan berkata seperti itu. Aku tidak... Sudahlah, Bas. Jika kau tidak mau mengakui semuanya, jangan dekati aku lagi. Sekar, apa yang harus aku akui? Ini, lihatlah sendiri jika kau masih terus mengingkari. Ini tidak mungkin, Mi. Mami dapat ini dari mana? Sudah aku bilang, aku yang menyuruh Bahar untuk mengawasimu. Itu pun Sekar yang memberitahuku. Apakah kau tidak merasa jika selama ini Sekar juga mengawasimu? Jadi selama ini kau tahu? Jahat, Sekar. Jadi ini alasanmu kenapa kau masih ragu kepada aku selama ini? Sebab aku tidak mau kehilanganmu, Bas. Dan itu untuk kebaikanmu. Kami semua ini sebenarnya ingin menyelamatkan Den Bas agar tidak terjerumus oleh si Joni itu. Lihatlah Doro Putri.
Beliau rela membiayai semua keperluan Denbas. Apa Denbas itu tidak merasa? Aku sangat mencintaimu, Bas. Semua yang kulakukan demi kamu. Kau tahu kan resiko yang akan kau tanggung jika kau teruskan bisnis itu. Sadarlah, Bas. Aku mohon padamu. Ingatlah dengan bapak dan ibumu. Mereka berjuang dengan keras untuk membiayai hidupmu. Agar hidupmu lebih baik daripada mereka. Kamulah satu-satunya harapan mereka, Bas. Dan aku harap kau bisa menjadi ayah dari anak-anakku kelak. Ibu. Sudahlah. Ibu sudah tahu semuanya. Ibu sedih, Bas. Sangat sedih. Bu, maafkan Baskoro, Bu. Kau tahu, ayahmu semakin hari sakitnya semakin menjadi. Itu sebab memikirkanmu. Itu juga sakit, Bas. Di sini. Kalau kau tidak hentikan semua ini, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkanmu. Tidakkah kau tahu kesedihan ayah dan ibumu ini, Nak? Dulu, ibu tidak percaya dengan omongan si Dewi, ibu angkatmu itu. Tapi, saat ibu tahu sendiri kau menyembunyikan entah barang apa di kamarmu, ibu yakin itu barang yang menjadikanmu menghabiskan uang sampai kau mengambil uang ayah dan ibumu. Bu, maafkan Baskoro, Bu. Baskoro hilaf. Baskoro minta ampun, Bu. Baskoro janji akan berhenti, Bu. Apakah air mata itu air mata yang sungguh-sungguh karena penyesalan, Nak? Mengertilah, Nak. Kau telah membuat ayah dan ibumu merasa sangat bersalah. Terutama ayahmu. Dia berusaha mendidikmu dengan baik supaya kau menjadi anak yang bisa menjaga nama baik keluarganya. Anak yang jujur dalam kondisi apapun. Anak yang berguna bagi sesamanya. Tapi impian dan harapannya kini telah kau hancurkan. Tidakkah kau mengerti, Nak? Lihat ayahmu. Apakah kau akan biarkan ayahmu menderita? Tolonglah ibumu, Nak. Hentikan semua itu. Jangan kau teruskan. Apakah kau mau kehilangan kedua orang tuamu? Tidak, Bu. Tidak. Tolong jangan tinggalkan Baskoro, Bu. Baskoro mohon ampun. Selama ini, aku selalu percaya kepadamu, walaupun kau terus melanggar janjimu sendiri. Tapi, ini yang terakhir, Nak. Jika kau tidak bertaubat, ayah dan ibumu tidak tahu harus buat apa lagi untuk menyelamatkanmu. Bapak, jangan tinggalkan Baskoro, Pak. Aku telah keliru mendidikmu, Bas. Semua ini salahku. Aku terlalu keras padamu. Habis ingatlah satu hal baik-baik. Tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang menginginkan anaknya hidup sengsara dan menderita. Kini bapakmu ini tidak bisa apa-apa lagi. Semua ini terserah padamu, Bas.
Jagalah ibumu baik-baik. Bapak! Bapak! Kau bisa sembunyi dari pandangan mata